Selamat sore teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di City Support. Untuk orang awam, tentunya memang sulit bisa memahami kenapa fisik sehat, tetapi dia merasa sakit setiap harinya. Badannya itu terasa seperti nggak sehat gitu. Ya rasanya kalau meriang-meriang gitu kan, terus pusing, keliengan. Ada yang mengira kena santet, ada yang mengira kena guna-guna, atau ada yang ganggu setan, jin. Kemudian ada yang orang yang nggak suka dikerjain gitu-gitu. Ada yang menyimpulkan seperti itu. Di tahun ini 2025 ini yang udah era modern ini, tentunya Anda juga harus berpikir lebih logis lagi, bahwasanya ketika badan orang itu sehat secara fisik, pastinya ada sesuatu di badan dia yang tidak senormal, bekerja dengan normal begitu ya. Nah, perintah untuk organ semua seperti jantung, kemudian lambung, kemudian mata kita berkedip itu tentunya ada diatur oleh saraf pusat, ya kan? Otak manusia ini memerintahkan, mengirimkan sinyal, yaitu kalau untuk ada namanya saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Contohnya mata kita berkedip, ini juga diperintahkan oleh otak. Kemudian ketika kita menelan makanan, kemudian ada gerak kerongkongan, ini pun diperintahkan oleh otak secara otomatis ya. Lalu lambung kita keluar untuk mengunyah makanan, asam lambung itu juga diperintahkan oleh otak. Walaupun untuk lambung sendiri itu dia punya saraf-saraf juga yang bisa mengontrol. Ibaratnya ini saraf pusat, ini saraf untuk ibaratnya kalau ini daerah, ini pemerintah pusat ya, kalau ini pemerintah daerah gitu. Jadi dia bisa bekerja sendiri. Namun ada hubungan di otak dan lambung manusia itu yang dinamakan dengan good brain axis. Makanya ketika perintah dari otak ke lambungnya itu error, itu makanya dia akan error juga untuk seperti asam lambung tinggi untuk menurun, kemudian gangguan asam lambung fungsional atau gangguan dispepsia fungsional. Nah itu memang logis ya, untuk bukan kena santet atau guna-guna atau dikerjain orang itu bukan, tapi memang ada gangguan di saraf pusatnya, yaitu neurotransmitter, yaitu yang memerintahkan atau menghubungkan jalur listrik lah, ibarat seperti itu ya. Kalau mungkin di elektronik itu ada kabel-kabelnya, itu berupa hormon serotonin, dopamin, itu kekurangan di sini, defisit. Jadi kekurangan itu juga nggak bagus, kelebihan pun juga nggak bagus. Kalau kekurangan itu bisa menyebabkan depresi, cemas, serotonin. Tapi kalau dopaminnya kebanyakan bisa menyebabkan euforia yang terlalu tinggi, itu mungkin jadi ada halusinasi atau euforia gitu ya, terlalu senang. Nah, banyak gangguan-gangguan jiwa yang orang awam itu tidak menyadari. Namun orang awam lebih percaya dengan gangguan santet, gangguan tadi ya yang saya bicarakan, peluh atau apa gitu. Namun ketika punya kedokteran bisa berkembang, kita bisa mencoba untuk menemui psikolog, untuk bertanya-tanya. Di ilmu psikologi itu ada grup yang diambil oleh psikolog, kemudian untuk terapi
obat-obatan dari psikiatri itu dapat membantu seseorang untuk bisa menormalkan kembali tadi itu agar bisa berfungsi dengan normal kembali. Namun tentunya harus dibantu oleh seorang psikiater, oleh dan seorang profesional ya tentunya, karena psikiater itu orang yang berpengalaman untuk mengatasi masalah psikologi dengan terapi obat-obatan, dan tentunya dibantu dengan terapi pola hidup, terapi pola pikir, kemudian terapi obat-obatan yang nantinya ketika hormon di otak itu sudah mengalami keseimbangan tadi, yang akhirnya organ-organ tubuhnya sudah mulai kembali berfungsi normal, asam lambungnya sudah kembali normal, sensasi-sensasi yang di tubuh itu pun sudah kembali normal. Nantinya itu akan tentunya setelah terapi-terapi tadi ya, pola hidup, pola pikir terus diimbangi dengan nanti nasihat-nasihat seperti misalnya kelola stresnya, yang untuk tidak terlalu fokus pada pikiran-pikiran yang berani, diimbangi dengan doa, kemudian ibadah, itu juga akan memberikan keikhlasan hati untuk bisa menjadi orang yang lebih baik tentunya. Setelah semuanya seimbang, kemudian akan diturunkan oleh psikiater tersebut untuk bisa di tapering off atau mengurangi dosis, walaupun itu butuh waktu sampai juga ya, sampai dikurangi dosis sampai nanti akan bisa lepas pada tentunya perlu semangat yang tinggi ya, dan juga selain dari biaya juga, tapi tentunya dari individu tersebut harus memiliki daya juang yang tinggi, karena untuk melawan dirinya itu memang berat, untuk melawan diri sendiri atau orang yang depresi ibaratnya itu di titik yang paling bawah dalam hidupnya, ini terendah. Saya orang normal itu di sini, dia itu berada di titik yang paling rendah. Jadi untuk beraktivitas saja itu sudah sangat susah. Makanya harus memiliki daya juang yang tinggi, memiliki semangat yang tinggi, dan keluarga-keluarga yang ada, teman-temannya, kemudian pasangannya, kemudian semua anggota keluarga, teman-teman itu pun harus memberikan support yang baik untuk pasien tersebut, sehingga dengan seiring berjalannya waktu dia mampu melepaskan dirinya dari anxiety, semua depresi yang dia derita itu. Itu juga berlaku untuk gangguan GERD ya, karena sensasi yang ditimbulkan itu pun juga hampir sama dengan anxiety, sama karena ada banyak keluhan yang dialami pasien GERD. Oke, itu untuk video dari saya kali ini. Mudah-mudahan teman-teman terus semangat untuk menuju kesembuhan. Salam